Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan berita yang bertopik penegasan Menteri Purbaya atas pemakaian dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih. Banyak yang memberitakan ini, saya pilih dari CNBC Indonesia. Judulnya Purbaya tegaskan 240T dana desa dipakai buat Kopdes Merah Putih. Ditayangkan tanggal 17 November jam 9.40 pagi. Jurnalisnya Arijal Rahman. Ada ilustrasi gambar Pak Purbaya, tapi dalam kesempatan lain ya, bukan dalam rangka keterangan ini. Ini gambar pada waktu beliau konferensi pers hasil rapat berkala KSSK beberapa waktu lalu. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan proyek pembangunan 80.000 koperasi desa Merah Putih akan memanfaatkan dana desa yang disalurkan lewat Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara. Ia mengatakan nominal anggaran dana desa yang berasal dari APBN itu akan mencapai 240 triliun rupiah. Adapun dana ini akan disalurkan dengan skema cicilan selama 6 tahun ke Himbara sebesar 40 triliun rupiah. Saya komentari sedikit ya. Jadi akan ada dana 240 triliun melalui Bank Himbara kepada Kopdes. Ini kelihatannya maksudnya ya statusnya si Himbara memberikan kredit ya kepada Kopdes. Kemudian yang dibayari cicilannya ini bunganya tidak jelas ya. Itu selama 6 tahun dari dana desa, 6 kali 40 triliun ya, kurang lebih begitu skema umumnya ini seperti itu. Nah, saya bacakan lagi, yang jelas dana desanya 60 sampai 40 triliun. Ini maksudnya Pak Purbaya ini dana desa selama ini sebetulnya memang bahkan yang betul ya sempat sampai 70 ya, tapi memang tahun 2025 dan 2026 diturunkan. Nah, ini disebut 60 sampai 60 triliun. Sekitar 40 triliunnya untuk nyicil Koperasi Merah Putih 6 tahun ke depan, berarti mulai tahun 2026 ya. Untuk membayarnya itu dipakai untuk membangun 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Pak Purbaya, ini baru nih ya, 17 November 2026 keterangannya. Kalau berdasarkan ini kan untuk membangun ya, bukan untuk modal. Kalau sampai sini saja. Jadi itu untuk membangun fisik ya. Nah, dengan catatan itu ia menegaskan skema jaminan dana desa sebagai bagian dari pembiayaan infrastruktur Kopdes tak lagi diterapkan. Jadi ini beda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu dia masing-masing koperasi itu mengajukan kredit, permintaan kredit, kemudian sesuai dengan proposal masing-masing. Nah, lalu jaminannya adalah dana desa. Jadi kalau dia tidak bisa membayar, itu baru dipakai. Kalau enggak ya diambil. Jadi ini baru lagi nih. Sekaligus saya komentari ini memang masih terus-menerus ya mengalami perubahan soal bagaimana pembiayaan koperasi dana desa. Awalnya malah di akhir periode Sri Mulyani hanya 16 triliun ya yang SAL untuk Kopdes Merah Putih itu di 2025 itu sebenarnya. Tapi ini ternyata membengkak menjadi 240, tapi skemanya lain. Sebelumnya sempat di tengah-tengah itu ada skema soal Bank Himbara memberikan kredit, tapi dijamin oleh dana desa. Kalau ini enggak, ini memang berarti yang nyicil adalah dana desa, bukan jaminan lagi. Nah, saya baca lagi, langkah ini dimungkinkan karena Prabowo Subianto telah menetapkan instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025, Inpres ya. Saya ulangi sekali, instruksi presiden ya, bukan peraturan presiden ya. Ini mohon pemirsa juga melihat setiap dasar hukum itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan perpres, ada Inpres, instruksi presiden, ada peraturan menteri ya. Nah, tadi yang Inpres ini berarti membatalkan PMK, entah membatalkan tapi jadinya membatalkan dengan sendirinya karena substansinya betul-betul beda. Inpres ini tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi
desa ya atau kelurahan Merah Putih. Nah, ini dikatakan oleh memang tidak berlaku, dicabut kalau tidak salah. Jadi jangankan saya ini Pak Purbaya saja, ini dicabut apa cuma direvisi nggak jelas ini. Nah, tidak salah direvisi. Jadi masing-masing ke Himbara setiap tahun nyicil 40 triliun selama 60 tahun ke depan. Jadi masih ada sisanya sedikit seharusnya tegas Purbaya. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan, kalau begitu seluruh dana desa ya untuk Kopdes dong. Nah, sisa sedikit ini maksudnya sisa sedikit yang dipakai selain untuk keperluan Kopdes, apa lalu selain untuk pembangunan fisik. Nah, sampai situ masih ini. Nah, maka ini CNBC jurnalisnya mengerjakan PR-nya, menurut saya cari lagi keterangan yang lain untuk memastikan ya, karena memang agak sulit biasanya kadang jurnalis kalau tanya ke menteri baru jawab berapa kali, buru-buru nggak bisa mendalami lagi ya. Sebelumnya, Menteri Koperasi Peri Juliantono buka suara soal perkembangan terkait Kopdes ini ya, yang akan dibangun oleh PT Agrinas Pangan. Kanal ini juga pernah membacakan berita ini. Hal ini dalam rangka percepatan pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung. Sama ya, Peri mengungkapkan kini sudah ada sekitar 11.000 lahan yang telah diinventarisir dengan 7.923 lahan sudah dalam proses pembangunan fasilitas. Tapi ingat ya, butuhnya tadi 80.000 ya. Tapi dalam istilah seperti gudang, gerai, dan lain-lainnya. Adapun 11.000 lahan yang sudah terinventarisir telah melewati verifikasi faktual, kesesuaian lahan, dan lain-lainnya. Nah, jadi memang lahan-lahan ini macam-macam ya. Ada yang milik Pemda, ada yang milik desa, dan seterusnya ini. Tapi masih memanfaatkan yang itu belum pembelian. Mungkin nanti mau tidak mau ketika tidak ada bisa jadi pembelian. Data per hari ini, kata Pak Menteri Koperasi ini ya, sudah ada sekitar 11.000 lahan. Nah seterusnya ini sama ya. Nah Telkomnya sudah dibayarkan sebagian DP. Oh maaf, jadi sudah ini, itu artinya yang sedang dibangun dari pihak Agrinas terkonfirmasi dari yang sudah dibayarkan sebagian DP dan DP-nya dan lain sebagainya. Jadi berarti sudah ada yang beli juga itu. Kata Peri, ini yang kita perlu dapat informasi terus-menerus ya. Lahan tersebut bersifat hibah atau hanya pemakaian dari lahan desa, kan tidak semua desa punya lahan juga, atau lahan kabupaten kota dan sebagainya, atau bahkan milik BUMN atau milik perhutani dan seterusnya ini. Tapi ini kalau ada kata-kata DP bisa jadi juga sebagiannya beli ya. Saya bacakan lagi, skema pembiayaan pembangunan ini dilakukan bersama Bank Himbara dengan plafon 3 miliar rupiah per koperasi. Berarti kan yang 3 miliar ini untuk membangun fasilitas tadi ya, kalau dari berita ini. Dana tersebut dialokasikan untuk 2 kebutuhan utama. Oh maaf, di sini Pak Peri lebih jelas daripada Pak Purbaya tadi. Kebutuhannya pembangunan fisik dan modal kerja. Ini buat para pemirsa saya yang mungkin pegiat koperasi Desa Merah Putih harus jelas nih ya, 3 miliar itu bukan untuk modal tuh, artinya pembangunan fisik dan modal. Ini nggak tahu kalau misalnya pembangunan fisiknya sudah 3 miliar, ya mungkin modalnya jadi nggak ada. Plafonnya 3 miliar per koperasi, sebagian untuk modal, sisanya untuk modal. Udah ya. Peri menegaskan pelibatan PT Agrinas Pangan bukan karena ketidakpercayaan terhadap koperasi. Nah ini beliau menegaskan nih, melainkan karena pembangunan fisik membutuhkan kemampuan teknik khusus dan pengawasan ketat di lapangan. Tentu ini bisa debatable ya, apa PT Agrinas Pangan memiliki kompetensi itu? Sekali ya, artinya ya betul PT Agrinas sebagai PT dan dia BUMN yang sebelumnya transformasi dari jenis BUMN sebelumnya, tapi tetap saja bahwa kira-kira ini kan penilaian Pak Peri kan kalau umpamanya koperasi yang bangun, ya bukan koperasinya, koperasi kan bisa memakai jasa lain kan. Apalagi kalau keperluan koperasi itu bottom up ya, saya kira banyak juga para pihak yang bersedia pro bono atau dengan biaya murah untuk mengkonsultani atau mengawasi. Tapi apalah ini keputusannya sudah begitu, PT Agrinas Pangan. Nah, koperasi memang belum punya kapasitas untuk pekerjaan konstruksi. Karena itu kan bekerjasama dengan PT Agrinas dan TNI agar pembangunan bisa cepat selesai, katanya ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi TNI dan PT Agrinas. Nah, karena biar cepat. Karena alasannya koperasi belum punya kapasitas untuk itu. Ini juga mengundang tanya. Karena jangan lupa ya, ini koperasi di desa. Nah, dia akan melakukan beberapa bisnis. Nah,
Kalau dilihat ini ada pekerjaan ini dan disebut-sebut juga ada soal gudang, bahkan ada storage di beberapa, tidak tahu seluruhnya atau hanya sebagiannya, tetap akan bisa lagi nanti penilaian, ya koperasi apalagi di desa tersebut kurang pengalaman, dibantu yang lain. Kalau begitu koperasinya di mana ya, ini jadi apakah nanti hanya pegawai gitu. Nanti juga akan timbul, mestinya juga harus dicermati apakah pegawai koperasi tersebut dari desa tersebut. Bagaimana kalau nanti alasannya di desa tidak cukup sumber daya manusianya karena yang kompeten, maka mendatangkan pekerja yang tidak dari desa tersebut yang dianggap lebih kompeten. Bisa lagi kita buat pertanyaan, bagaimana cara seleksinya? Bisa nggak dipastikan bahwa itu atas dasar kompetensi meritokrasi, bukan karena adanya misal penerimanya oleh siapa, ada kaitan-kaitan dengan ordal gitu, orang dalam. Jadi ini menurut saya berita ini memecahkan masalah jangka pendek, tapi bisa menimbulkan masalah jangka menengah dan panjang. Dan jangan lupa, saya ulangi, 240 triliun sudah dikonfirmasi oleh Pak Purbaya. Nah, itu dibayar 6 tahun dengan dana desa, berarti dana desa itu tidak lagi bisa atau hanya sempit ruangnya untuk dipakai kebutuhan lain. Ini generik ya, padahal kita memang harus mengakui betul ada dana-dana desa yang dikeluhkan mengalami ya penyalahgunaan, tetapi jangan lupa tidak sedikit juga dana desa yang berhasil membangun infrastruktur desa, bahkan ada yang bisa membangun desa-desa untuk memiliki keunggulan tertentu, ada yang wisata, ada yang produksi-produksi tertentu. Kita tidak tahu ya, tapi bagaimanapun inilah yang kemudian diputuskan oleh pemerintah. Dan kesannya bagaimana Kopdes Merah Putih 80.000 ini fisiknya sudah ada, cepat selesai, lalu dia nanti melakukan kegiatan. Nah, jadi tidak, menurut saya perubahan-perubahan skema, perubahan-perubahan cara mengurusinya ini, saya sebagai ekonom dan kebetulan saya pernah aktif di koperasi hampir 15 tahun, ini agak sedikit, bukan agak sedikit ya, agak jauh dari apa yang dimaksud dengan gerakan koperasi. Mudah-mudahan ke depannya masih bisa diperbaiki.